Segera, giliran kelompok Xiao Chen. Setelah dia masuk ke formasi transportasi, sebuah cahaya berkedip. 500.000 kilometer berlalu hanya dalam sekejap. Rombongan muncul kembali dalam formasi transportasi kecil di puncak gunung. Beberapa sesepuh menjaga formasi transportasi ini. Ingat, kamu hanya punya waktu 1 bulan. Anda harus pergi 1 bulan kemudian. Jika Anda menghadapi bahaya dan ingin menyerah, Anda dapat datang ke sini terlebih dahulu untuk menerima perlindungan. Sesepuh ini memberikan beberapa instruksi terakhir. Kelompok Xiao Chen melihat sekeliling, mengamati area dalam Pulau Yin yang mendalam. Ada rawa di bawah dan sungai-sungai yang berpotongan di kejauhan dan gunung-gunung yang tampaknya tak berbatas bahkan lebih jauh lagi. Apakah kalian bertiga ingin bekerja sama denganku? Daerah bagian dalam Pulau Yin yang mendalam berbahaya. Akan lebih baik jika kita saling menjaga satu sama lain, saran Wei He sambil tersenyum pada ketiganya. Kakak senior, kakak Xiao Chen, bagaimana menurut Anda? Fei petik terbalik merasa tergoda. Bagaimanapun, tambahan orang akan membuat tim mereka lebih kuat. Melihat Wei He ini tampak tampan dan memiliki sikap yang luar biasa, Luonan dengan cepat menolak sebelum Xiao Chen menjawab. Tidak perlu. Wei He tersenyum dan berkata, sayang sekali. Kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Setelah Wei He pergi, Fei petik terbalik bertanya, kakak senior, mengapa kamu menolaknya begitu cepat? Dia bersikap baik. Luonan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Namun, dia mendapati bahwa dia tidak dapat menjelaskannya. Xiao Chen berkata dengan tenang, meskipun Wei He ini tampak ramah, dia ada di sini bersama sektenya tetapi tidak mengikuti mereka. Entah dia terbiasa bergerak sendirian, atau dia memiliki reputasi buruk dan orang-orang di sektenya tidak mempedulikannya. Luonan mengangguk dan berkata, itu benar. Mata kakak laki-lakimu sangat tajam. Saya sudah memperhatikan bahwa orang ini memendam niat buruk sejak lama. Tanpa diduga, Xiao Chen berhasil melihatnya juga. Kamu juga agak tajam. Xiao Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengukur lingkungan sekitar, mengamati geografi dan medan. Energi Yin yang menyedihkan disebut hantu bumi dalam geomansi. Hantu bumi adalah entitas yang tidak menyenangkan. Selain beberapa kuburan khusus, sebagian besar pembuluh darah naga tidak memiliki benda seperti itu. Semakin tidak menyenangkan dan menyeramkan letak geografisnya, semakin besar kemungkinan adanya energi Yin yang menyedihkan. Suara mendesing. Xiao Chen terbang ke langit. Tanpa Luonan dan Fei petik terbalik menyadarinya, dia diam-diam membuka mata langitnya. Semua gunung dan sungai dalam jarak 50.000 kilometer, setiap helai rumput, setiap pohon, segala jenis bunga, burung, serangga, dan binatang buas, bahkan semua murid sekte yang sibuk memasuki penglihatannya. Kanon rahasia surga mempunyai catatan mengenai geografi yang tidak menyenangkan. Dia dengan cepat meninjau informasinya saat dia melihat medan di depannya. Tempat ini aneh. Tidak disangka bahwa itu sepenuhnya adalah tanah kematian. Mungkinkah bintang Yin yang mendalam ini sendiri adalah bintang yang tidak menyenangkan? Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Chen mengabaikan mata surgawi dan perlahan turun. Kakak Xiao Chen, apa yang kamu lihat? Fei petik terbalik bertanya karena penasaran. Xiao Chen menjawab dengan jujur, saya sedang melihat sekeliling, melihat apakah saya dapat menemukan beberapa tempat dengan energi Yin yang tersembunyi. Apakah kamu luar biasa? Haha, energi Yin yang menyedihkan tersembunyi di bawah tanah. Mungkinkah matamu bisa melihat menembus tanah? Setiap orang hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk menemukan energi Yin yang menyedihkan. Ketika seseorang tiba di suatu tempat dengan energi Yin yang menyedihkan, secara alami ia akan merasakannya. Luonan tidak mempercayai Xiao Chen. Kemudian, dia berkata dengan nada meremehkan, adik junior, ikutlah denganku. Saya jamin Anda akan menemukan energi Yin yang menyedihkan berkualitas baik. Xiao Chen tidak membantah. Luonan benar. Begitulah cara para murid sekte di Pulau Yin yang mendalam mencari energi Yin yang menyedihkan. Namun, metode seperti itu tidak hanya tidak efisien tetapi juga tidak memungkinkan seseorang menemukan energi Yin yang menyedihkan yang berusia lebih dari 1000 tahun. Seiring berjalannya waktu dan energi Yin yang menyedihkan menyerap lebih banyak energi yang dikaitkan dengan Yin, ia akan tenggelam lebih dalam ke dalam tanah, mungkin ke dasar.
Energi yin yang menyedihkan yang dapat dirasakan sebagian besar berumur sekitar 100 tahun, atau paling banter, berumur beberapa ratus tahun. Xiao Chen memilih arah dan pergi, mengandalkan ingatannya. Dia ingat ada tanah yang tidak menyenangkan di barat laut. Medannya tersembunyi dari sinar matahari, dikelilingi oleh bahaya. Cahaya bintang yang tersebar jatuh dari langit, dan ada banyak pohon layu di sekelilingnya. Kakak senior, ayo ikuti kakak Xiao Chen. Mari kita percaya padanya. Fei petik terbalik menasihati Luonan sebelum berangkat mengejar Xiao Chen. Tidak mungkin aku mengikutinya. Luonan berkata dengan marah, merasa sangat frustrasi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sekitar 7 menit kemudian, Luonan mengikuti di belakang dengan wajah cemberut, diam-diam mengikuti Xiao Chen dan Fei petik terbalik Fei petik terbalik tersenyum dan berkata, kakak senior, saya pikir kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan datang. Sedikit tersipu, Luonan berkata, aku hanya khawatir tentang keselamatan Suster Junior. Fei petik terbalik menutup mulutnya dan terkikik tanpa henti, membuat Luonan semakin malu. Setelah sekian lama, Xiao Chen berhenti di area datar. Dia melihat ke langit, lalu ke daerah sekitarnya. Setelah itu, dia membuat beberapa perhitungan mental lagi. Xiao Chen sangat percaya diri dalam menggunakan geomansi untuk menemukan vena roh dan kuburan. Namun, dia tidak berani mengatakan hal yang sama ketika mencari energi yin yang menyedihkan. Dia hanya bisa mengatakan bahwa ada kemungkinan bagus. Berhasil atau tidaknya dia tetap bergantung pada keberuntungan. Namun, ada sesuatu yang bisa dipastikan oleh Xiao Chen. Entah dia tidak akan menemukannya, atau jika dia menemukannya, usianya pasti lebih dari 1000 tahun. Oleh karena itu, kegagalan dapat ditoleransi. Menurutmu tempat ini akan memiliki energi yin yang menyedihkan? Adik junior, kamu tidak terlalu percaya itu, kan? Luonan memejamkan mata dan merasakan sekelilingnya. Dia tidak mendeteksi energi apapun yang dikaitkan dengan yin, apalagi aura energi yin yang menyedihkan. Fei petik terbalik memutar matanya ke arah Luonan. Kemudian dia memandang Xiao Chen dan bertanya, kakak Xiao Chen, apakah tempat ini benar-benar memiliki energi yin yang menyedihkan? Xiao Chen menjawab dengan jujur, saya tidak yakin. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ada peluang. Kalau begitu, ayo kita mencobanya. Kakak Xiao Chen, apa yang harus kita lakukan? Fei petik terbalik berkata dengan semangat, mempercayai Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum dan berkata, lebih baik memanggilku Ye Bai, jangan sampai aku ketahuan. Fei petik terbalik menjulurkan lidahnya dan berkata, baiklah, kakak senior Ye Bai. Adik junior, kita harus cepat pergi. Kita tidak bisa membuang waktu. Jika kita bahkan tidak dapat menemukan energi yin yang menyedihkan, itu akan sangat disayangkan. Fei petik terbalik tersenyum dan berkata, mari kita mencobanya. Kakak senior, bantu dia menyembunyikannya. Kakak senior Ye Bai akan segera bergerak. Luonan sangat tidak rela. Namun, karena Fei petik terbalik memberikan instruksi, dia harus mematuhinya. Xiao Chen mengeluarkan senjata ilahi, memasukkan energi esensi sejati ke dalamnya, dan dengan ganas menusuknya ke tanah. Tanah segera terbelah dengan suara gemuruh yang keras. Luonan, yang bertanggung jawab atas penyembunyian, dengan cepat membentuk segel tangan. Ruang berdesir dan menyebarkan kebisingan di udara. Hal ini mencegah suara terdengar terlalu jauh dan memperingatkan orang-orang di sekitarnya. Xiao Chen melirik Luonan dan tersenyum. Orang ini benar-benar menuruti semua yang dikatakan adik perempuannya. Meskipun Luonan tidak menyukai Xiao Chen, dia tetap melakukan yang terbaik dalam menyembunyikannya. Retakan di tanah semakin dalam. Namun, masih belum ada tanda-tanda energi yin yang menyedihkan. Perlahan, Fei petik terbalik menunjukkan ekspresi kecewa. Haha, bagaimana itu? Aku benar, kan? Luonan berkata sambil tersenyum, terlihat agak sombong. Fei petik terbalik menatap Luonan dengan aneh. Kakak senior, mengapa kamu senang karena tidak ada energi yin yang menyedihkan? Mungkinkah Anda tidak di sini untuk mencari energi yin yang menyedihkan? Tentu saja tidak, Luonan dengan cepat menyangkal. Lalu, kenapa kamu tersenyum? Melihat ekspresi naif Fei petik terbalik Luonan tidak bisa lagi tersenyum. Jika dia terus berbicara, dia akan terlihat seperti orang bodoh.
Berjaga-jaga di sini sebentar. Aku akan turun dan melihatnya. Xiao Chen, yang sedang menatap jurang, tidak mendengar apa yang mereka berdua katakan. Dia segera melompat turun setelah berbicara. Ini mengejutkan Luonan dan Fei Petik Terbalik Air. Lingkungan di bagian dalam Pulau Yin yang mendalam sangat kompleks. Bawah tanah bahkan lebih berbahaya. Bagaimana bisa Xiao Chen melompat begitu saja? Adik junior, berjagalah di sini. Saya akan turun dan melihatnya. Orang ini terlalu gegabah. Fei Petik Terbalik Air mengangguk dan berkata, kalau begitu, kakak senior, berhati-hatilah. Luonan tersenyum dengan tenang. Jangan khawatir, kakak laki-lakimu tidak gegabah seperti orang berpakaian putih itu. Saya pasti akan baik-baik saja. Jurangnya sangat dalam. Semakin jauh ke bawah, semakin kuat energi dingin yang dikaitkan dengan Qi dan Yin. Saat Luonan mendarat, dia terpeleset dan terjatuh dengan bunyi celepuk. Ternyata dia tidak menyadari Qi yang dingin, dan kakinya mati rasa. Dia bahkan tidak merasakan kakinya menyentuh tanah. Makanya, saat mendarat, dia terpeleset dan terjatuh. Setelah berdiri dengan susah payah, Luonan melihat sosok putih melintas, jadi dia segera mengejar. Bang! Luonan hanya peduli untuk mengejar Xiao Chen, tidak menyadari bahwa dia harus menundukkan kepalanya. Jadi, kepalanya membentur dinding batu yang menjuntai ke bawah. Saat Luonan mengejar, dia terengah-engah. Bahkan setelah berusaha sekuat tenaga, dia hanya bisa melihat bagian belakang sosok berkulit putih. Lingkungan area bawah tanah ini sangat kompleks. Dia tersandung, jatuh, dan jatuh berkali-kali, sangat menderita. Untungnya, dia mengikuti Xiao Chen dan tidak bertemu dengan binatang buas apapun. Setelah beberapa waktu, Luonan merasakan sosok putih di depannya akhirnya berhenti. Mata Luonan berbinar saat dia bergegas, mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Pakaiannya compang camping, dan dia tampak dalam kondisi yang menyedihkan. Dia terengah-engah, aku, akhirnya, menemukan kamu. Ikut denganku, ini, sangat dingin. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, Luonan merasa ada yang tidak beres. Baru kemudian dia menyadari bahwa mayat binatang buas tergeletak di hadapan Xiao Chen. Seluruh tempat tampak sangat suram dan menyeramkan. Luonan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di sini. Ketika Luonan melihat sekeliling, dia melihat angin hitam dingin melingkar secara diam-diam, memancarkan cahaya sedingin es pada batas pandangannya. Energi Yin yang sangat buruk. Wajah Luonan berkedut saat dia memastikan bahwa dia melihat dengan benar. Memang ada segumpal energi Yin yang menyedihkan di depannya. Berdasarkan cahaya yang dipancarkannya dan warnanya, usianya pasti setidaknya 1000 tahun. Kemudian, Luonan memandangi mayat binatang buas di depan Xiao Chen dengan tidak percaya. Xiao Chen sebenarnya telah berurusan dengan binatang buas yang menjaga energi Yin yang menyedihkan dalam waktu yang singkat. Xiao Chen melihat dari balik bahunya ke arah Luonan. Dia menganggapnya aneh, jadi dia bertanya, mengapa keadaanmu seperti itu? Pakaian Luonan compang camping, dan wajahnya berkedut. Wajahnya juga dipenuhi luka dan luka. Luonan mengikuti di belakang Xiao Chen dan tidak berkelahi. Siapa tahu, saat Xiao Chen mengatakan itu, Luonan langsung menjadi marah. Jika bukan karena orang ini, mengapa saya berada dalam keadaan yang menyedihkan? Namun, dia masih bertanya kenapa. Dia pasti melakukan ini dengan sengaja. Kakak senior Luonan, kakak senior Xiao Chen, apakah kamu di sana? Saat Luonan hendak meledak marah, suara adik perempuannya terdengar di belakangnya. Luonan memelototi Xiao Chen dan berkata, daerah dalam Pulau Yin yang mendalam ini sangat berbahaya. Jika bukan karena kakak muda, aku tidak akan peduli padamu. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Setelah mengatakan itu, Luonan berbalik untuk membimbing Fei Petik Terbalik Air ke sini. Energi Yin yang menyedihkan berusia 1000 tahun. Saat melihat energi Yin yang menyedihkan, Fei Petik Terbalik Air mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Kakak senior Ye Bai, kamu benar-benar berhasil menemukannya. Kamu benar-benar luar biasa. Luonan terbatuk beberapa kali untuk mengingatkan Fei Petik Terbalik Air akan kehadirannya. Fei Petik Terbalik Air tersenyum dan berkata, kakak senior Luonan juga luar biasa. Pasti sulit, kamu sudah terluka sedemikian rupa.
Ketika Fei petik terbalik R melihat mayat binatang buas di depan dan luka-luka Luonan, dia segera menyimpulkan bahwa Luonan telah membunuh binatang itu. Xiao Chen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Luonan merasa sangat malu dan segera mengganti topik pembicaraan. Energi yin menyedihkan yang berusia 1000 tahun ini cukup bagi kita bertiga untuk maju ke tahap esensi yin. Dengan kualitas energi yin yang menyedihkan, kualitas energi esensi yin kita pasti akan luar biasa. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, energi yin yang menyedihkan harus dalam kondisi lengkap agar dapat memberikan efek terbaik. Setelah memurnikan seluruh gumpalan energi yin yang menyedihkan, energi esensi yin seseorang akan menjadi lebih murni. Ketika saatnya tiba, primal core yang kita padatkan akan lebih baik. Inilah yang dibaca Xiao Chen di Book of the Epochs. Namun, petani biasa jarang menemui kondisi seperti itu. Pembudidaya biasa menggunakan batu esensi yin, menyerap energi esensi yin secara langsung dari energi yin yang menyedihkan sudah merupakan berkah yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang berani berharap untuk memurnikan sendiri seluruh gumpalan energi yin yang menyedihkan. Hanya murid elit dari sekte peringkat 3, murid klan bangsawan, atau talenta luar biasa yang kuat dengan garis keturunan gurun besar yang dapat memenuhi kondisi seperti itu. Luonan segera membentak, "Kamu, apakah Anda berpikir untuk memonopoli energi yin yang menyedihkan ini?" Fei petik terbalik R dengan cepat berkata, "Kakak senior, jangan marah." Kakak Xiao Chen jelas tidak bermaksud seperti itu. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang saat dia mundur 2 langkah. Kalian berdua memilih di antara kalian sendiri. Energi yin yang menyedihkan ini tidak cocok untuk saya. Dengan kata-kata ini, Luonan dan Fei petik terbalik R tercengang. Saya sudah mengatakan bahwa kakak Xiao Chen bukanlah orang seperti itu, namun Anda tidak mempercayai saya, kata Fei petik terbalik R, memutar matanya ke arah Luonan. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kakak senior, kamu lebih berbakat dariku. Anda harus menyempurnakan energi yin yang menyedihkan ini. Ingatlah untuk meminta maaf kepada kakak Xiao Chen nanti. Adik junior, bagaimana ini bisa terjadi? Terlebih lagi, aku tidak bisa meminta maaf padanya. Apa yang salah? Anda tidak akan mendengarkan saya. Xiao Chen, yang mendengarkan pertengkaran keduanya dari belakang, tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak dia meninggalkan dunia Kunlun, dia merasakan kehangatan yang langka pada keduanya. Energi yin yang menyedihkan ini memang tidak cocok untuknya. Targetnya sangat jelas, dia menginginkan energi yin yang menyedihkan yang setidaknya berusia 5000 tahun. Untuk menjadi dewa, seseorang harus menjadi manusia terlebih dahulu. Seseorang harus meletakkan dasar yang baik di alam kepribadian sejati. Tidak memiliki apapun lebih baik daripada menerima sesuatu yang jelek. Menyempurnakan energi yin yang menyedihkan adalah proses yang berbahaya. Jika seseorang tidak berhati-hati, seseorang mungkin akan terkena serangan balik dari energi yin yang menyedihkan dan mengalami luka di meridian di seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, seseorang perlu menjadi wali. Fei petik terbalik R menemani Luonan sepanjang jalan. Xiao Chen menggunakan waktu ini untuk terus mengerjakan lapisan keempat mata petir ilahi. Selain menyempurnakan kembali Cycle Throne, Xiao Chen menghabiskan sebagian besar waktunya di kapal untuk berlatih mata petir ilahi. Sekarang, Xiao Chen berhasil mengatasi 6 kesengsaraan petir. Namun, ia kurang latihan, dan tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Oleh karena itu, dia tidak menganggapnya sebagai terobosan nyata. Lebih penting lagi, selalu ada perhatian padanya setiap saat. Tidak ada cara baginya untuk melaksanakannya. Xiao Chen, bulu kuning kecil akan segera bangun. Ia sudah bisa berkomunikasi dengan saya. Tepat pada saat ini, suara Ao Jiao datang dari cincin roh abadi. Jantung Xiao Chen berdetak kencang saat dia mengungkapkan senyuman. Anak kecil itu akhirnya keluar. Sepertinya Solar True Flame dari Cyclic Astral Palace masih memiliki beberapa efek. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus menunggu lebih dari 100 tahun, jadi Little Yellow Feather bangun begitu cepat adalah kejutan yang menyenangkan. Hehe, ia memberitahuku bahwa dalam kebangkitannya kali ini, ia memulihkan beberapa ingatan tentang kehidupan masa lalunya. Jaga dulu, ingatlah untuk tidak membiarkannya berantakan. Situasinya agak rumit sekarang. Benar, setengah hari kemudian, Xiao Chen tiba-tiba merasakan aura kuat menyebar.
Energi esensi sejati yang sangat besar mengandung energi dingin yin yang ekstrim. Kemanapun ia melewatinya, permukaan gua menjadi tertutup lapisan es. Retakan, retakan. Ketika angin dingin bertiup, bebatuan beku yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan pecah menjadi pecahan es yang berterbangan kemana-mana. Salju tanpa batas berterbangan di dalam gua. Xiao Chen membuka matanya, dan 6 bunga ungu yang berputar di mata kanannya menghilang dalam sekejap. Saya berhasil. Luonan berhasil menyempurnakan energi yin menyedihkan yang berumur 1000 tahun ini, secara resmi maju ke tahap esensi yin. Luonan adalah murid elit dari Sekte Tianyi. Dia tetap terjebak di tahap esensi sejati selama lebih dari 1 tahun. Sekarang dia akhirnya mendapatkan kesempatan ini dan menyempurnakan seluruh untaian energi yin yang menyedihkan, kekuatannya, secara alami, meningkat pesat. Xiao Chen perlahan berdiri, dan embun beku yang menutupi dirinya jatuh dengan berisik, tidak dapat memasuki tubuh fisiknya. Adik junior, aku berhasil menyempurnakan untaian energi yin yang menyedihkan ini. Wajah Luonan bersinar, dan lukanya hilang. Auranya berubah secara signifikan. Fei Petik Terbalik tersenyum dan berkata, saya baru tahu bahwa kakak senior bisa melakukannya. Cepat, pergi dan minta maaf pada kakak Xiao Chen. Jika bukan karena dia, bagaimana Anda bisa mendapat kesempatan seperti itu? Bahkan murid sekte peringkat 3 mungkin tidak bisa menggunakan seluruh energi yin yang menyedihkan. Saat ini, Luonan sangat percaya diri. Saat dia memandang Xiao Chen, dia dipenuhi dengan kebanggaan atas keunggulannya. Sebelumnya, dia merasa kesal setiap kali melihat Xiao Chen. Sekarang, dia percaya bahwa Xiao Chen bukan lagi tandingannya, merasa bahwa dia sekarang berada di level yang berbeda. Meminta maaf kepada Xiao Chen bukanlah apa-apa. Luonan tersenyum sambil berjalan dengan hati-hati. Xiao Chen, maaf atas pelanggaran sebelumnya. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang. Saat dia melihat ke pihak lain, dia mengangguk dan berkata, selamat. Itu hanya sebuah kata sederhana, tetapi untuk beberapa alasan, Luonan merasa harga dirinya mendapat pukulan, hancur berkeping-keping, ketika dia mendengarnya. Setelah mengumpulkan semua batu esensi yin di dekatnya dan keluar dari jurang, mereka menemukan bahwa langit di luar sudah menjadi gelap. Ketiganya menyalakan api unggun dan memutuskan untuk beristirahat selama 1 malam. Xiao Chen berdiri dan berkata, aku akan berjaga. Tidak perlu, biarkan kakak senior Luonan yang melakukannya. Kakak senior Ye Bai pasti sangat lelah mulai hari ini, kata Fei Petik Terbalik dengan cepat, tidak ingin Xiao Chen kelelahan. Luonan dengan berani mengajukan diri, Xiao Chen, istirahatlah dengan benar. Dengan kekuatanku sekarang, lebih tepat bagiku untuk berjaga-jaga. Xiao Chen tersenyum pada dirinya sendiri. Karena Luonan ingin memperjuangkan ini juga, Xiao Chen membiarkannya memilikinya. Langit malam dipenuhi bintang, terlihat sangat indah. Di samping api unggun, Xiao Chen mengeluarkan sebotol anggur dan mulai minum sendirian. Ini adalah api 1000 tahun yang dibuat oleh Mo Chen. Namun, dia merasa tidak senang meminumnya. Sebaliknya, dia merasa agak getir. Xiao Chen bertanya-tanya bagaimana keadaan teman-teman lamanya di alam Kunlun. Mata cerah Fei Petik Terbalik tampak bersinar di malam hari. Dia memandang Xiao Chen dan bertanya, kakak senior Ye Bai, mengapa kamu selalu memberikan kesan berat hati? Hati yang berat. Xiao Chen tidak menyangkalnya. Dia meninggalkan alam Kunlun yang sudah dikenalnya sendirian. Teman-temannya yang tewas dalam pertempuran bencana iblis masih segar dalam ingatannya seperti baru kemarin. 1000 alam besar tidak terbatas dan tidak terbatas. Sekarang, dia merasakan betapa tidak berartinya dia. Kesepian, kesedihan, dan keraguan, bagaimana Xiao Chen bisa terbebas dari ini? Selain itu, ada juga gereja teratai hitam, faksi yang memulai bencana iblis di dunia Kunlun. Dia tidak tahu kapan dia bisa mencabutnya. Xiao Chen bertanya-tanya apakah kakak perempuannya Ruyue baik-baik saja atau tidak. Dia mengubah topik dan tersenyum. Junior Sister Fei Petik Terbalik kamu tampaknya sangat menyukai kakak laki-lakimu, Luonan. Fei Petik Terbalik tersipu dan berkata dengan agak tak berdaya, bahkan kakak Xiao Chen, orang luar, dapat melihatnya. Namun, kakak senior tidak bisa. Sebenarnya, kakak senior Luonan sangat baik. Dia hanya agak apa? Kurang dalam kejantanan.
Saya suka pahlawan yang hebat. Namun, kakak senior sering bertingkah kekanak-kanakan. Xiao Chen tersenyum dan berkata, suatu hari, dia akan berubah menjadi pahlawan hebat demi kamu. Fei petik terbalik menyipitkan mata, matanya yang besar terlihat sangat manis di wajah bayinya. Saya harap begitu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, lelaki tua setengah langkah dari alam inti primal menerima informasi rahasia di kapal milik Sekte Tianyi. Ketika lelaki tua berpakaian biru itu mendengar informasi itu, ekspresinya berubah menjadi serius. Apakah informasinya nyata? Informasi ini terlalu mengejutkan. Sebuah gambar sebenarnya datang dari sekte tersebut, mengatakan bahwa orang ini dicari oleh gereja teratai hitam dan memerintahkan mereka untuk terus mengawasinya. Itu benar sekali. Informasi tersebut datang dari kuil sekte teratai dan secara tidak sengaja bocor ke alam besar kita. Rumornya adalah gereja teratai hitam telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap semua faksi bawahannya. Orang tua berpakaian biru itu berkata dengan serius, orang ini sebenarnya terhubung dengan faksi besar seperti gereja teratai hitam. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus berinteraksi dengannya? Tidak perlu. Meskipun kami bukan bawahan gereja teratai hitam, kami pasti tetap menerima hadiah karena membunuhnya. Membayar sedikit demi imbalan gereja teratai hitam bisa diterima, kata lelaki tua berpakaian biru itu dengan dingin dan tanpa emosi saat niat membunuh muncul di matanya. Malam itu sangat indah. Saat Xiao Chen meminum api 1000 tahun, dia tidak menyadari bahwa lelaki tua berpakaian biru dan lelaki tua setengah langkah di alam inti primal telah mengetahui konfliknya dengan gereja teratai hitam sebagai akibat dari bocoran pemberitahuan buronan. Kedua lelaki tua itu bersiap untuk berselisih dengannya, tidak lagi peduli padanya. Puluhan ribu kilometer jauhnya, ada api unggun lagi di mana seorang pria dan seorang wanita duduk mendiskusikan hal yang sama. Keduanya berasal dari alam besar lain dan sekte yang sama, Istana Bintang Roh. Pria itu bernama Bai Feng dan wanita itu adalah Liu Ye, yang merupakan sesama murid. Karena kekuatan dan persahabatan mereka yang lebih besar, keduanya tidak bergerak bersama dengan murid sekte mereka yang lain. Ada banyak kelompok seperti itu di wilayah dalam Pulau Yin yang mendalam. Lagi pula, akan lebih baik jika jumlah orang yang melakukan hal-hal seperti energi yin yang menyedihkan lebih sedikit. Kakak senior, kami sangat beruntung. Kami berhasil menemukan energi yin yang menyedihkan berusia 300 tahun pada hari pertama, kata Liu Ye dengan gembira, senyuman memenuhi wajahnya. Itu hanyalah energi yin menyedihkan yang berusia 300 tahun, ini bukan apa-apa. Itu tidak bisa mendorong kita ke puncak tahap esensi yin. Namun, kami cukup beruntung. Setelah dengan santai mengejar dan membunuh binatang buas, kami kebetulan merasakan kehadiran energi yin yang menyedihkan. Bai Feng menggelengkan kepalanya, tidak puas. Selain itu, dia sangat berhati-hati. Kita harus berhati-hati setelah ini. Saat kami mengumpulkan energi yin yang menyedihkan itu, rasanya seperti ada yang memperhatikan kami. Kakak senior, kamu terlalu khawatir. Kami sudah pergi jauh dan bahkan memeriksa beberapa kali. Kami sudah kehilangan orang itu, kata Liu Ye, tidak mempedulikannya. Lebih baik melangkah dengan hati-hati. Kita sebaiknya tidak tidur malam ini. Baiklah, aku akan mendengarkan kakak senior. Tepat pada saat ini, angin tiba-tiba bertiup. Api unggun bergoyang ke kiri dan ke kanan. Hal ini mengejutkan Bai Feng dan Liu Ye, menyebabkan keduanya berdiri dengan waspada pada saat yang bersamaan. Siapa di sana? Ternyata itu adalah teman dari Spirit Star Palace. Kalian berdua tidak perlu cemas. Saya Wei He dari Sekte Bulu Jernih. Sebelumnya, saya dikejar oleh binatang buas dan berhasil melepaskannya setelah mengalami banyak kesulitan. Saya melihat ada cahaya di sini, jadi saya datang. Wei He mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan dalam kegelapan saat dia melihat keduanya. Melihat pihak lain hanya satu orang, Bai Feng dan Liu Ye melepaskan napas tertahan. Jadi, itu adalah Wei He dari Sekte Bulu Jernih. Namun, aku dan adik perempuanku tidak menerima orang luar ke dalam kelompok kami. Karena kamu sendirian, silakan tinggalkan kami. Bai Feng dengan tenang meminta tamu itu pergi. Saat itu sudah larut malam. Pihak lain jelas-jelas ada di sini untuk mencari mitra. Tentu saja mereka tidak mengizinkannya. Wei He tampak terkejut sebelum tersenyum.
Tanpa saya katakan, Saudara Bai menebak maksud saya. Kalau begitu, aku tidak akan memaksakannya. Selamat tinggal. Tepat setelah Wei He berbicara, hembusan angin memadamkan api unggun. Jeritan mengerikan terdengar di malam yang gelap, lalu terhenti. Adik perempuan, Bai Feng berseru dengan keras. Sebelumnya, adik perempuannya mungkin sudah kehilangan kesadaran akan sekelilingnya dan jatuh ke tangan kejam Wei He. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Angin kencang bertiup lagi, dan beberapa sosok muncul di kegelapan. Bai Feng memfokuskan energi mentalnya pada matanya. Malam yang gelap tidak bisa menghalangi pandangannya. Kulitnya menjadi pucat saat dia menerima pendatang baru. Kemudian, dia berkata dengan gigi terkatup, Wei He dari Sekte Bulu Jernih, Feng Yun dari Kuil Sekte Teratai, Tuo Balang dari Rumah Gunung Awan Terbang, aku pasti akan membunuh kalian semua untuk membalas dendam pada Suster Junior. Selain Wei He, ada 4 orang lainnya, semuanya ahli tahap esensi Yin. Wei He tersenyum dingin. Pembalasan dendam. Jangan terlalu banyak berpikir. Yakinlah, kami akan segera mempertemukanmu kembali dengan adik perempuanmu. Haha, namun, itu akan terjadi di akhirat. Feng Yun dari Kuil Sekte Teratai tertawa keras saat dia menyerang ke depan bersama dengan 4 orang lainnya. Setelah beberapa saat, Bai Feng, yang bertarung sendirian melawan 5 orang, jatuh ke dalam genangan darah, sekarat karena ketidakpuasan. Melihat 2 mayat di tanah, Wei He berkata dengan dingin, Saudara Feng Yun, giliranmu. Tersenyum tipis, Feng Yun dari Kuil Sekte Teratai membentuk segel tangan dengan kedua tangannya, dan bunga teratai muncul di bawah kakinya. Sosok Buddha berkulit hitam muncul di belakang Feng Yun. Kemudian, energi Yin yang menyedihkan di kedua mayat itu perlahan-lahan dipaksa keluar. Pasangan ini baru saja menyempurnakan energi Yin yang menyedihkan dan belum mengubahnya menjadi energi esensi Yin dan sepenuhnya menggabungkannya dengan daging mereka. Oleh karena itu, Feng Yun dapat menggunakan metode Kuil Sekte Teratai untuk memaksanya keluar. Tanpa berkata apa-apa, mereka berlima duduk bersila. Setelah itu, mereka dengan rakus menyerap energi Yin yang menyedihkan ini untuk memperkuat budidaya mereka. Ketika kelima orang itu selesai menyerap energi Yin yang menyedihkan, Wei He membuka matanya dan memperlihatkan senyuman puas. Ini sungguh luar biasa. Jika ini terus berlanjut, budidaya tahap esensi Yin kita akan menjadi lebih kuat. Kita akan mendapatkan energi Yin yang menyedihkan beberapa kali lebih banyak daripada sebelumnya. Ini semua berkat Saudara Wei He dan Saudara Feng Yun. Tanpa kalian berdua bekerja bersama kami tidak akan menerima manfaat seperti itu, kata Tuo Balang dari Flying Cloud Mountain Manor sambil tersenyum. Wei He berkata dengan rendah hati, kami masih harus bergantung terutama pada Saudara Feng Yun. Tanpa jejak sekte teratai Saudara Feng Yun, tidak peduli seberapa bagus mataku, itu tidak akan berguna. Mata Wei He luar biasa, mampu menilai secara akurat siapa yang baru-baru ini menyerap energi Yin yang menyedihkan atau yang sepenuhnya menyempurnakan energi Yin yang menyedihkan dan menggabungkannya ke dalam daging mereka. Dengan satu pandangan, Wei He bisa melihat perbedaannya dan menunjukkan target pada kelimanya. 1 bulan ini baru saja dimulai. Ketika waktunya habis, kita semua pasti akan maju ke puncak tahap esensi Yin. Mayat Bai Feng dan Liu Ye belum menjadi dingin dan masih berlumuran darah segar. Namun, 5 orang yang duduk bersila itu mengobrol dengan gembira, tanpa peduli. Bahkan kegelapan malam tidak bisa dibandingkan dengan hati kelima orang ini. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan paginya, trio Xiao Chen bersiap untuk berangkat ketika Ao Jiao berkata dari cincin roh abadi, bulu kuning kecil akan keluar dari cangkangnya. Kalian berdua, aku akan memeriksanya dulu. Tunggu aku di sini, kata Xiao Chen kepada Fei petik terbalik R dan Luonan setelah dia berbalik. Luonan berharap Xiao Chen pergi lebih jauh, sehingga dia bisa berduaan dengan Fei petik terbalik R. Oleh karena itu, dia segera setuju. Kakak Xiao Chen, hati-hati, Fei petik terbalik R mengingatkan. Dia berasumsi bahwa Xiao Chen akan mencari lebih banyak tempat yang mengandung energi Yin yang menyedihkan. Setelah berpisah dari keduanya dan tidak melihat orang lain di sekitarnya, Xiao Chen mengeluarkan telur gagak emas. Dia melihat retakan sudah menutupinya. Segera, cangkangnya pecah. Little Yellow Feather muncul dengan sayapnya terbentang di tengah nyala api keemasan. Cahaya keemasan dalam jumlah besar tumpah.
Telah bersiap untuk ini sejak lama, Xiao Chen melepaskan lengan bajunya, dan lampu pedang menyala, membentuk formasi pedang untuk menyegel, menyembunyikan semua fenomena misterius. Ketika cahaya tersebar, Little Yellow Feather, yang telah mengalami kelahiran kembali nirwana, muncul di hadapan Xiao Chen dan Ao Jiao. Dibandingkan dengan anak kecil berkilau emas sebelumnya, kali ini, bulu kuning kecil ditutupi bulu yang memiliki kilau keemasan. Kelihatannya sangat biasa. Semua kecemerlangan dan kekuatan Divine Beast tersembunyi di bawah bulu. Ao Jiao merentangkan tangannya dan berkata dengan gembira, "Bulu kuning kecil, cepat datang." Little Yellow Feather mengembangkan sayapnya dan terbang dengan gembira ke arahnya, berkicau tanpa henti. Sebelumnya, ketika Little Yellow Feather baru lahir, ia seperti bayi. Ao Jiao lah yang membesarkannya. Xiao Chen tahu bahwa Little Yellow Feather berhubungan baik dengan Ao Jiao, jadi dia tersenyum tipis dan tidak mengganggu reuni mereka. Setelah beberapa saat, Ao Jiao menoleh dan berkata, "Xiao Chen, bulu kuning kecil mengatakan bahwa itu dapat membantu mencari energi yin yang menyedihkan. Benda yang sangat dingin seperti itu mempunyai atribut yang bertentangan dengannya, sehingga ia dapat dengan mudah menemukan energi yin yang menyedihkan." Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia bersuka cita. Sebagai makhluk yang ekstrim, Gagak Emas secara alami sensitif terhadap energi yin yang menyedihkan, merasa tidak nyaman berada di sekitarnya. Meskipun bulu kuning kecil tidak menyukai energi yin yang menyedihkan, ia bersedia melakukan ini, ia bisa mencari dengan lebih mudah daripada yang mereka bisa. Namun demikian, setelah berpikir sejenak, Xiao Chen menolak, "Saya berterima kasih atas niat baiknya. Namun, ia baru saja menetas. Saya tidak ingin mengambil risiko seperti itu. Saya punya cara sendiri untuk menemukan energi yin yang menyedihkan." Bukan itu maksudnya. Dikatakan bahwa ada energi yang dikaitkan dengan yin yang sangat dibencinya. Bahkan ketika disembunyikan di dalam cincin roh abadi, ia bisa merasakan energi itu. Oleh karena itu, energi itu perlu dihilangkan. Xiao Chen tertawa parau. Dia mengira karakter Gagak Emas telah matang, menunjukkan kepedulian dan perhatian padanya. Itu tidak benar. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Chen berubah. Itu pasti energi yin menyedihkan yang berumur 10.000 tahun. Hal yang bisa membuat Gagak Emas tidak nyaman bahkan di dalam cincin roh abadi adalah energi yin yang menyedihkan yang berusia 10.000 tahun. Energi yin yang menyedihkan lainnya tidak begitu mengerikan. Xiao Chen berkata dengan ekspresi muram, "Ao Jiao, katakan padanya bahwa ia harus menemukan lokasi energi yin yang menyedihkan ini." Namun, pemerintah tidak boleh mengambil tindakan sendirian. Setelah menemukan lokasinya, beritahu saya secepat mungkin. Melihat ekspresi Xiao Chen, Ao Jiao dengan cepat mengulangi instruksi pada Little Yellow Feather beberapa kali sebelum melepaskannya, meskipun dia tetap khawatir. Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, "Anak kecil ini tidak akan main-main, kan? Saya sudah mengulangi instruksinya berkali-kali. Mungkin tidak akan main-main," kata Ao Jiao agak ragu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. "Sudahlah, ayo kembali dulu. Jika terjadi kecelakaan, kita bisa meninggalkan bintang yin yang mendalam ini." Dalam beberapa hari berikutnya, Xiao Chen menggunakan seni mencari naga untuk mencari geografi yang tidak menyenangkan. Mungkin dia sudah kehabisan rezekinya. Setelah mencoba beberapa kali, ketiganya tidak menemukan energi yin yang menyedihkan. Sebaliknya, mereka menghadapi bahaya beberapa kali. Akhirnya, 10 hari kemudian, saat kesabaran Luonan hampir hancur, ketiganya, untungnya, menemukan energi yin yang berusia ribuan tahun. Xiao Chen tidak mengatakan apapun. Tidak peduli bagaimana Fei petik terbalik R menolaknya, dia mendorong energi yin yang menyedihkan ini ke tubuhnya. Setelah Fei petik terbalik R berhasil menyempurnakan energi yin yang menyedihkan ini, ketiganya keluar dari jurang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saudara Wei He, ada 3 orang di sana yang keluar dari bawah tanah. Mereka tampaknya adalah murid Sekte Tianyi. Lihat apakah mereka berhasil mendapatkan sesuatu. Kelompok Wei He yang sedang mencari sasaran kebetulan melihat ketiganya dari kejauhan. Sekte Tianyi, saya memiliki kesan tentang mereka. Biarkan saya melihatnya. Wei He tersenyum tipis dan mengalihkan pandangannya. Ketika Wei He dengan jelas melihat kelompok Sekte Tianyi, dia mengangguk dan berkata, mereka memang murid Sekte Tianyi.
Gadis itu seharusnya baru saja menyempurnakan energi yin yang menyedihkan belum lama ini. Selain itu, energi yin yang menyedihkan itu memiliki kualitas yang cukup bagus. Semua energi yin menyedihkan yang sebelumnya kita serap tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, orang-orang dari Sekte Tianyi tidak mudah untuk dihadapi. Hal ini khususnya terjadi pada Ye Bai. Dia adalah seseorang yang bahkan sangat dihargai oleh 3 sesepuh inti primal. Memang benar, dari sekian banyak orang, hanya Ye Bai yang diajak ngobrol sebentar oleh lelaki tua itu. Haruskah kita menyerang? Kelimanya agak ragu-ragu. Lagi pula, meski mereka kejam, mereka tidak bodoh. Kehilangan hadiah, beserta apa yang mereka miliki, bukanlah sesuatu yang ingin mereka lakukan. Saat semua orang ragu-ragu dan bahkan mempertimbangkan untuk menyerah, cahaya aneh muncul di mata Feng Yun dari kuil sekte teratai. Feng Yun berkata, tidak perlu mengikat dirimu sendiri. Tidak peduli seberapa kuatnya Ye Bai, dia hanyalah seorang kultivator tahap esensi sejati. Seberapa kuat dia, saat itu, kita hanya perlu 2 orang untuk menundanya. 3 lainnya bisa menangani Luonan dan gadis itu. Setelah kita menyelesaikan 2 orang lainnya, kita berlima bisa menangani Ye Bai bersama-sama. Saat itu, segalanya akan menjadi mudah. Lebih jauh lagi, Saudara Wei He sudah mengatakan, kualitas energi yin menyedihkan yang diserap gadis itu sangat tinggi. Mengapa kita tidak mengambil risiko? Feng Yun keluar dengan serangkaian alasan, menggoda 4 lainnya. Setelah berpikir keras, Wei He berkata, Ye Bai itu benar-benar luar biasa. Namun, jika kita menyerang secara tiba-tiba, seperti yang kita lakukan pada Bai Feng dan Liu Ye, masih ada peluang yang sangat bagus. Segera, kelimanya menyarankan beberapa metode dan mulai mendiskusikan rencana tersebut. Feng Yun dari kuil sekte teratai mengungkapkan senyuman. Karena kita sudah membuat keputusan, maka tidak boleh ada kesenjangan dalam detail rencana kita, kata Tuo Balang dari Flying Cloud Mountain Manor dengan dingin. Wei dia mengangguk. Saudara Tuoba benar. Jika tidak, jika kita meninggalkan masalah di masa depan, itu akan menjadi masalah bagi kita. Saya rasa kita harus melakukannya dengan cara ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat kelompok Xiao Chen yang terdiri dari 3 orang berjalan keluar dari jurang, mereka tidak tahu bahwa seseorang telah mengincar mereka. Kakak senior Ye Bai, terima kasih banyak. Tanpa diduga, saya, Fei petik terbalik R, akan mengalami hari seperti itu. Setelah menyempurnakan seluruh gumpalan energi yin yang menyedihkan, Fei petik terbalik R sangat senang. Kamu terlalu sopan. Xiao Chen tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia tidak bisa menggunakan energi yin yang menyedihkan yang berumur ribuan tahun, dan secara kebetulan, dia bisa memberikannya kepada seseorang yang membutuhkannya. Setelah pulau yin yang mendalam, Xiao Chen akan segera pergi. Saat itu, dia tidak lagi berinteraksi dengan semua orang. Xiao Chen masih perlu pergi ke alam besar cahaya yang sangat besar dan menanyakan informasi. Paling tidak, dia harus mencari tahu di mana kota naga leluhur berada. Sebenarnya, pendapat Luonan tentang Xiao Chen sudah jauh lebih baik. Namun, ketika dia melihat adik perempuannya menganggap Xiao Chen penting, dia merasa tidak bahagia karena cemburu. Ayo, tidak perlu banyak bicara. Luonan dengan paksa menyela keduanya. Hai, Xiao Chen berhenti berjalan dan mengangkat kepalanya, melihat ke depan. Apa yang salah? Fei petik terbalik R dengan cepat bertanya. Hahaha, Saudara Ye Bai, Saudara Luonan, dan Nona Fei petik terbalik R, kita bertemu lagi. Tepat pada saat ini, Wei He memimpin 4 orang lainnya dalam kelompoknya untuk muncul di hadapan ketiganya. Kebetulan sekali, seperti kata pepatah, ini adalah dunia kecil. Kita bertemu lagi, kata Wei He sambil tersenyum, berpura-pura bahagia. Luonan selalu tidak senang dengan Wei He ini. Melihat orang lain tampak begitu bahagia membuatnya jijik. Aku tidak terlalu mengenalmu, namun kamu tersenyum seperti bunga yang sedang mekar. Untuk siapa kamu tampil? Xiao Chen menjawab sambil tersenyum, memang. Ini agak kebetulan. Sepertinya saudara Wei He sudah menemukan mitra. Ada pepatah yang mengatakan, seseorang tidak akan mengulurkan tangannya untuk memukul orang yang sedang tersenyum. Xiao Chen sangat menyadari bagaimana menampilkan penampilan yang dangkal. Benar,
Izinkan saya memperkenalkannya. Wei He berkata dengan hangat, ini adalah murid brilian dari kuil sekte teratai, ini adalah Tuo Balang dari Flying Cloud Mountain Manor, dan ini adalah Tuan Muda Yan dari Flying Snow Palace. Saya sudah lama mendengar nama besar Tuan Muda Ye. Kakak Ye Bai, bagaimana kalau kita bepergian bersama? Kami baru saja menemukan energi yin yang menyedihkan, tetapi binatang buas yang menjaganya agak sulit untuk dihadapi, saran Feng Yun dari kuil sekte teratai sambil menatap Xiao Chen dengan tulus. Fei petik terbalik langsung merasa tergoda dengan lamaran itu. Xiao Chen kebetulan membutuhkan energi yin yang menyedihkan. Saat Fei petik terbalik hendak mengatakan sesuatu, Xiao Chen memproyeksikan suaranya ke telinga Luonan dan Fei petik terbalik jangan tunjukkan perubahan apapun pada ekspresimu. Bersiaplah untuk menyerang. Jangan bertanya terlalu banyak. Sekelompok orang ini bersiap untuk membunuh kita. Jangan menunjukkan belas kasihan. Xiao Chen sejak awal tidak menyukai Wei He. Kemunculan Wei He yang tiba-tiba membuatnya ragu bahwa itu adalah suatu kebetulan. Sekarang pihak Wei He menyampaikan undangan, Xiao Chen yakin kelompok Wei He berencana membunuh mereka. Satu gumpalan energi yin yang menyedihkan sudah tersebar tipis ketika dibagikan oleh 5 orang. Namun, mereka berencana menambah 3 lagi. Bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Saya mengerti. Pemandangan kelompok ini membuatku kesal sejak awal, jawab Luonan secara rahasia. Dia merasa agak bersemangat. Ini pertama kalinya dia memasuki dunia nyata dan mengalami hal seperti itu. Apa? Dengan pengingat Xiao Chen, Fei petik terbalik dengan cepat terkejut juga. Kemudian, dia bertanya dengan marah, bagaimana orang-orang ini bisa begitu kejam dalam pemikirannya. Setelah berhari-hari berinteraksi, Fei petik terbalik sudah percaya pada Xiao Chen tanpa syarat. Fei petik terbalik juga tidak bodoh. Setelah dia tenang dan berpikir sejenak, dia mengerti ada sesuatu yang tidak beres dengan orang-orang ini. Nanti, dengarkan instruksi saya. Aku akan membunuh Wei He dulu. Dengan kalian berdua bekerja sama, Tuo Balang itu seharusnya tidak bisa menghalangimu. Adapun Feng Yun, dia adalah seseorang yang harus dibunuh oleh Xiao Chen. Namun, Xiao Chen masih memiliki beberapa kegunaan dan tidak akan menjadikannya target pertama yang dibunuh. Ketiganya dengan cepat berdiskusi dan segera mengambil tindakan balasan. Wei He dan yang lainnya pasti merencanakan sesuatu. Feng Yun melanjutkan, Saudara Ye, apakah kamu tidak akan memberi kami wajah apapun? Kami sangat tulus mengenai hal ini. Xiao Chen mengangguk dan dengan santai mengambil langkah ke depan. Kemudian, dia memberi hormat dengan tangan ditangkupkan pada Wei He dan berkata, maaf, Saudara Wei Ye, kami harus menolak niat baik Anda. Wei He tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakak Ye terlalu sopan. Jika ada peluang di masa depan, mari bekerja sama. Meskipun Wei He tersenyum, dia mengutuk dalam hatinya, bajingan ini benar-benar tidak menatapku meski aku menunjukkannya padanya. Dia sangat waspada. Kita sebaiknya menyerang secara langsung. Menyerang. Perintah untuk menyerang dikirim melalui proyeksi suara, menyerukan semua orang untuk mengambil tindakan. Namun, orang yang menyerang lebih dulu bukanlah mereka melainkan Xiao Chen. Xiao Chen telah mencapai posisi optimal lebih awal. Dia tidak memberi Wei He waktu untuk bereaksi, langsung meluncurkan jari roh tajam ke dahi Wei He. Jari roh tajam adalah teknik bela diri yang unik untuk Xiao Chen, menggerakkan energi tubuhnya dalam satu serangan jari. Kekuatan dua kekuatan kuali, domain guntur, domain es, dan lautan luas energi esensi sejati berkumpul pada satu titik. Kekuatannya sangat besar, bahkan keberadaan primal core setengah langkah akan sulit untuk dihadapi. Selanjutnya, Xiao Chen menduduki posisi terbaik, dan lawannya lengah. Senyuman yang Wei He tunjukkan belum memudar ketika kekuatan hidupnya lenyap, dia langsung jatuh ke tanah. Wei He sudah mati total, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan sama sekali. Fei petik terbalik dan Luonan dibesarkan di sekte tersebut sejak kecil. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Begitu Xiao Chen menyerang, keduanya menyerang Tuo Balang. Apa yang sedang terjadi? Feng Yun, Tuan Muda Yan, dan dua sekutu mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Bagaimana kelompok Ye Bai bisa menyerang sebelum mereka menyerang? Oh tidak, mereka mengetahui rencana kita. Jangan menahan diri sama sekali. Membunuh mereka.
Beberapa orang lainnya bereaksi cukup cepat. Setelah perubahan ekspresi mereka, mereka segera mengeksekusi gerakan terkuat mereka. Salju terbang memenuhi langit. Tuan Muda Yan dari Istana Salju Terbang mulai bergerak. Suara mendesing. Untaian ki sedingin es yang tak terhitung jumlahnya langsung membungkus Xiao Chen, menyebabkan suhu sekitar turun tajam. Budidaya keinginan es Tuan Muda Yan cukup bagus. Dia sudah memadatkan kristal es bawaan. Sayangnya, itu masih lebih lemah dari milik Xiao Chen. Tuan Muda Yan belum memahami suatu domain. Meskipun Tuan Muda Yan belum memahami suatu domain, salju terbang yang memenuhi langit ini memiliki banyak poin unik di dalamnya. Salju terbang memenuhi langit membentuk momentum besar, momentum datangnya musim dingin dan menyegel segala sesuatu di bawah langit dalam es. Hal ini terutama terjadi setelah kultivasi seseorang mencapai tahap esensi yin. Energi esensi yin menyatu dengan salju, membuatnya semakin dingin. Xiao Chen berpikir keras. Tampaknya teknik bela diri dari alam luar memiliki banyak hal yang layak dipelajari. Namun, itu saja, pihak lain tidak cukup terampil dan tidak dapat mengungkapkan inti dari gerakan ini. Seni pedang bunga teratai, kemarahan Buddha. Feng Yun menyatukan kedua tangannya dan melakukan seni pedang, mengirimkan cahaya pedang hitam dari telapak tangannya. Segera, angin kencang menyebar, dan bunga teratai beterbangan. Seorang Buddha meraung di langit, memperkuat kekuatan cahaya pedang ini. Domain es, buka. Sambil berpikir, Xiao Chen mengurung di mana-mana dalam jarak 1 km di domain es miliknya. Salju terbang Tuan Muda Yan yang memenuhi langit segera dan diam-diam berasimilasi ke dalam domain es. Adapun untaian cahaya pedang itu, Xiao Chen dengan lembut melambaikan tangannya, dan pedang bayangan bulan muncul. Bahkan tanpa menghunus pedangnya, dia dengan lembut mengayunkannya dan menggunakan sarungnya untuk memblokir cahaya pedang pihak lain dengan kuat. Xiao Chen adalah seseorang yang memahami sabre Great Dao. Melawan lawan yang bahkan belum memahami Dao pedang dan yang kekuatannya tidak melebihi kekuatannya sendiri, menghadapi cahaya pedang seperti itu seperti bermain pedang dengan anak-anak. Ada terlalu banyak celah, dan gerakan pedangnya tidak stabil. Ia tidak memiliki Dao Might sama sekali dan mudah tersebar. Pertarungan ini tidak terlalu seru. Tanpa banyak basa-basi, pihak lain langsung kehilangan 2 orang. Sementara Xiao Chen dengan mudah menunda 2 orang lagi, Luonan dan Fei Petik terbalik menghadapi lawan mereka. Hal ini mengakibatkan pertarungan 3 lawan 2. Kelompok Wei He bermimpi besar, namun pada akhirnya mereka kalah dari Xiao Chen. Tanpa Xiao Chen berusaha keras dan dengan sengaja menahan diri, hanya Feng Yun yang tersisa, bertahan dengan getir. Xiao Chen harus menangkap orang ini hidup-hidup. Kelompok 5 Wei He mencoba mengepung dan membunuh kelompok Xiao Chen. Namun, pada saat ini, hanya Feng Yun yang masih hidup, masih melawan Xiao Chen dan bertahan mati-matian. Kuil Sekte Teratai di wilayah Matahari Ungu berada di bawah gereja Teratai Hitam. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan dekat, mereka menerima kabar dari gereja Teratai Hitam. Feng Yun, yang bertarung dengan Xiao Chen, merasa sangat getir. Semakin lama Feng Yun bertarung, dia semakin merasa takut. Rasa tidak berdaya menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak peduli seberapa kuat teknik bela diri yang digunakan Feng Yun, dia bahkan bukan ancaman bagi Xiao Chen, yang dengan mudah mematahkan setiap gerakan yang dia kirimkan. Feng Yun sudah dekat dengan puncak tahap esensi yin. Namun, di hadapan Xiao Chen, seorang kultivator tahap esensi sejati, dia merasa seperti sedang menari di telapak tangan pihak lain. Hal ini terutama terjadi setelah Xiao Chen menghunus pedangnya. Sabre Might menutupi tempat itu, menutup semua jalan keluar. Penghindaran bunga teratai. Setelah menyadari bahwa dia tidak dapat berjuang untuk keluar dari situasi ini, Feng Yun tiba-tiba memuntahkan seteguk besar darah, dan sosoknya berubah menjadi puluhan ribu bunga teratai yang tersebar ke segala arah. Xiao Chen melihat sekeliling, mengukurnya dan menemukan bahwa bunga teratai sulit dibedakan satu sama lain. Tidak mungkin dia mengetahui kemana Feng Yun pergi. Aku membiarkan dia kabur. Xiao Chen merasa agak tertekan. Dia mengira bahwa dia telah memegang erat Feng Yun dari kuil sekte teratai ini. Di sisi lain, Luonan sangat bersemangat. Dia berkata, 5 orang mengepung kami, tetapi kami membunuh 4 orang, dan 1 melarikan diri. Sepertinya orang-orang ini biasa saja.
Fei petik terbalik R berkata dengan tenang, berhentilah berbicara omong kosong. Jika bukan karena kakak senior Ye Bai yang mengingatkan kita untuk menyerang lebih dulu, pertempuran ini tidak akan semudah ini. Xiao Chen mengangguk dan berkata, kelima orang ini tidak terlalu lemah. Jika mereka mengepungku, aku tidak akan mendapat banyak keuntungan. Lebih baik lebih berhati-hati di area dalam Pulau Yin yang mendalam. Kakak senior Ye Bai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fei petik terbalik R bertanya sambil menatap Xiao Chen. Xiao Chen berpikir keras sebelum menjawab, kalian berdua masing-masing telah menyerap seluruh gumpalan energi Yin yang menyedihkan. Anda bisa dianggap telah melampaui tujuan perjalanan ini. Saya merasa Anda bisa kembali dulu. Itu akan lebih aman. Fei petik terbalik R dengan cepat menolak, tidak mungkin. Kakak senior Bai Ye, Anda belum menyempurnakan energi Yin yang menyedihkan. Bagaimana kita bisa pergi begitu saja? Terlebih lagi, meskipun Anda dapat menemukan energi Yin yang menyedihkan, kami tetap perlu menjaga Anda. Kalau tidak, bagaimana jika Anda terluka oleh binatang buas? Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Luo Nan tidak mengatakan apapun. Dia juga merasa tidak enak pergi begitu saja. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Chen berkedip, dan dia melihat ke kejauhan. Hubungan samar antara dia dan Little Yellow Feather membuatnya merasakan bahwa Golden Crow sedang bertarung. Terlebih lagi, Little Yellow Feather tidak dalam kondisi baik. Tanpa banyak berpikir, Xiao Chen bergegas ke arah itu. Fei petik terbalik R dan Luo Nan tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka segera mengikuti. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ada pegunungan di kedalaman Pulau Yin yang mendalam yang dikenal sebagai Gunung Yin yang mendalam. Binatang buas yang bermutasi menjelajahi pegunungan ini. Binatang buas ini kuat dan ganas, menjadikan tempat ini sebagai tanah terlarang. Beberapa murid sekte yang mencari energi Yin yang menyedihkan akan pergi ke sana, karena ada terlalu banyak binatang buas. Kebanyakan orang yang pergi ke sana tidak pernah kembali. Pada saat ini, seekor burung besar yang memancarkan cahaya keemasan dari seluruh tubuhnya sedang terbang mengelilingi gunung. Kadang-kadang, burung ini tertawa terbahak-bahak. Mengaum. Yang mengaum dengan kejam adalah binatang buas hitam yang tampak seperti harimau. Binatang buas ini memiliki kekuatan seorang kultivator inti primal setengah langkah. Bulu kuning kecil telah mencuri buah 1000 daun yang telah dijaga binatang itu selama 500 tahun. Saat binatang mirip harimau ini mengaum dengan marah, ratusan binatang yang terkejut di pegunungan melarikan diri ketakutan. Gelombang suara tersebut mematahkan banyak pohon di hutan. Ya, seekor ular sepanjang 1 kilometer di tanah memandangi burung emas di langit dengan dingin sambil menjentikkan lidahnya ke dalam dan keluar. Kemanapun ia melewatinya, ki dingin menembus 100 meter ke dalam tanah, mengubah tanah menjadi tanah yang membeku. Ular ini sangat marah. Burung emas telah menyerbu sarangnya, memanggang telurnya, dan memakannya. Ada juga elang ekor emas besar yang mengejar burung emas itu. Jika diperhatikan dengan cermat, orang akan menemukan bahwa separuh bulu ekor emas elang itu tampak terbakar. Selain itu, banyak binatang buas bergegas ke atas gunung, semuanya berada di level puncak tahap esensi yang. Penghitungan kasar menunjukkan bahwa bulu kuning kecil telah menyinggung setidaknya 10 binatang buas. Ketika binatang buas mencapai tingkat seperti itu, mereka menjadi sangat cerdas. Kemarahan mereka luar biasa, mereka berharap bisa menelan bulu kuning kecil hidup-hidup. Tampaknya Little Yellow Feather sudah keterlaluan. Meskipun Little Yellow Feather masih belum bisa berbicara, dia sudah sangat cerdas. Saat ia melihat sekeliling, ia agak terkejut. Itu telah menyinggung terlalu banyak binatang buas dan dikelilingi oleh mereka. Meski begitu, Little Yellow Feather bergerak dengan gesit dan tak terduga dalam pengepungan, menghindari banyak serangan. Kadang-kadang, bulu kuning kecil bahkan membuka mulutnya dan menyemburkan api, membakar binatang buas tersebut dan menyebabkan mereka berteriak kesakitan. Meskipun orang ini dengan jelas menyadari bahayanya, dia tetap tertawa puas. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika Xiao Chen tiba di hadapan Gunung Yin yang mendalam, Fei petik terbalik R dan Luo Nan sama-sama tercengang. Kakak senior Ye Bai, Gunung Yin yang mendalam ini sangat berbahaya. Sebelum kami keluar, guru memerintahkan kami untuk tidak memasukinya. Mata Fei petik terbalik R menjadi gelap karena khawatir. Luo Nan mendengarkan dengan seksama,
mendengar raungan marah dari banyak binatang buas menakutkan yang datang dari pegunungan. Apa yang sedang terjadi? Binatang buas di gunung tampaknya sangat marah. Luo Nan yang terkejut tanpa sadar mundur beberapa langkah. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum dia mendorong tanah dan perlahan melayang ke udara untuk terbang menuju Gunung Yin yang mendalam. Fei Petik terbalik menggelengkan kepalanya tetapi mengejarnya. Adik junior, Luo Nan sangat frustrasi hingga dia mengertakkan gigi. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Segera, ketiganya melihat 10 binatang buas aneh yang mengelilingi Little Yellow Feather. Karena terkejut, Luo Nan berseru, "Sial! Dari mana asal burung emas ini?" Kelihatannya bengkak karena arogansi. Xiao Chen dengan tenang menjelaskan, "Ini adalah hewan peliharaan rohku." Ketika Luo Nan mendengar itu, dia berkata dengan kaget, "Hewan peliharaan rohmu?" Fei Petik terbalik bertanya langsung, "Kakak senior Ye Bai, apakah kamu akan menyimpannya?" Xiao Chen mengangguk, tapi ekspresinya agak tidak sedap dipandang. Dia menyuruh anak kecil ini pergi mencari energi yin yang menyedihkan yang berusia 10.000 tahun, tetapi hanya dalam hitungan hari, hal itu menyebabkan masalah besar. Luo Nan berkata dengan cemberut, "Ada lebih dari 10 binatang buas, dan salah satunya adalah Primal Core Realm Ink Flame Tiger setengah langkah. Bukankah ini terlalu berisiko?" Persetan dengan itu, mundur sedikit dulu. Tepat setelah Xiao Chen mengatakan itu, dia turun dengan cepat. "Nak manusia, apa yang kamu coba lakukan?" Xiao Chen baru saja turun ketika beberapa suara terdengar di kepalanya. Dia tidak terkejut. Ketika binatang buas mencapai tingkat seperti itu, mereka akan memiliki tingkat kecerdasan tertentu. "Itu adalah hewan peliharaan rohku. Aku akan mengambilnya. Jika itu menyinggung perasaan Anda, saya minta maaf atas namanya." Fei Petik terbalik dan Luo Nan sama-sama tercengang karena Xiao Chen, yang tiba-tiba melompat turun, tidak langsung dimakan oleh kelompok binatang buas ini. Setelah lama marah di hutan belantara yang kejam, binatang buas ini memiliki naluri yang sangat tajam. Ketika Xiao Chen mendarat, beberapa binatang buas yang Essence Stage merasakan ketakutan di hati mereka dan ragu-ragu. Meski hati mereka terbakar amarah, mereka tidak segera bertindak. "Itu memanggang telur ularku. Bagaimana saya bisa melepaskannya? Itu benar-benar membakar sarangku di gunung. Saya tidak bisa mentolerirnya. Enyahlah. Saya harus memakannya hidup-hidup." Serangkaian proyeksi suara murka terdengar di kepala Xiao Chen, menyebabkan sakit kepala. Ketika Xiao Chen menoleh untuk melihat, bulu kuning kecil sudah berhenti di sisinya dan berubah menjadi burung yang patuh. Dia tersenyum dan berkata, "Saya belum mengetahui bahwa Anda memiliki bakat seperti itu. Sungguh luar biasa." Bulu kuning kecil membusungkan dadanya dan mengibaskan sayapnya, mengira Xiao Chen sedang memujinya. "Nak, kami binatang buas memiliki perjanjian dengan sekte Anda. Gunung Yin yang mendalam adalah tanah terlarang. Kami tidak akan turun untuk memakan murid sekte tersebut, dan sekte tersebut tidak akan mengganggu kami." Harimau api tinta alam inti primal setengah langkah mengambil satu langkah ke depan, memancarkan udara tirani yang memberi kesan penguasa tertinggi. Kemudian, ia terus memproyeksikan suaranya. "Saya akan memberi Anda dua pilihan. Pertama, mundur dengan patuh, dan kami akan berpura-pura tidak pernah melihat Anda. Kedua, tetap tinggal, dan kami akan memakan daging Anda dan meminum darah Anda untuk mengembangkan budidaya kami." Mata Ink Flame Tiger berkedip dengan cahaya yang tidak menyenangkan saat menatap dingin ke arah Xiao Chen. Kemudian, ia menatap tajam ke arah bulu kuning kecil, yang kini bertengger di bahunya. Bulu kuning kecil telah mencuri dan memakan buah 1000 daun yang dijaga oleh harimau api tinta, sehingga dengan cepat bersembunyi di belakang Xiao Chen. Xiao Chen membalikkan tubuhnya dan melihat Ink Flame Tiger, lalu mengirimkan proyeksi suara. "Saya juga akan memberi Anda dua pilihan. Pertama, Anda pergi dengan patuh dan biarkan kami pergi. Kedua, tinggallah, dan saya tidak keberatan mencoba daging harimau."